boleh nggak sih Kak pakai produknya ini tapi tanpa treatment dermapen? Boleh banget ya. Aku tuh macem-macem, dari yang rolling scar, box scar, sampai ice pick scar tuh ada. Jadi yang dikerjakan oleh dokter itu cuma disuntik bagian sebelah sini aja. Pipi sebelahnya cuma satu, pipi sebelah kanan juga cuma satu. Jadi kiri kanan tuh cuma satu-satu gitu loh guys. 40.000 tahannya 8 jam. Halo guys. Halo guys, welcome back di YouTube channelnya Nisal. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang perbedaan dermapen dan subsisi. Sebentar guys, aku mau pakai lip tint dulu dari Soulcare. Ini sumpah lucu banget packagingnya. Tuh, lucu banget kan packagingnya. Itu kayak permen gitu loh, karena memang ada kandungan mulberry ekstraknya. Ini harganya cuma 40 ribuan aja. Dan satu kali swatch dia tuh udah pigmented banget. Harganya cuma 40 ribu guys. Tahannya sampai 8 jam. 40 ribu tahannya 8 jam. Ini even kita makan minum pun dia nggak hilang loh warnanya. Beneran sebagus itu. Kalian wajib check out di Instagramnya @soulcare.id. Nah guys, jadi karena kalian udah tahu nih, permasalahan kulit aku adalah aku pernah menjadi acne fighter selama 10 tahun. Lalu dari 10 tahun lamanya aku jadi acne fighter, aku itu banyak banget nih pakai produk skincare, gonta-ganti ini itu, dan aku juga banyak banget konsul ke berbagai dokter SPKK. Dan jerawat aku tuh nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya muncullah keinginan gitu ya, karena udah gemes banget nih jerawat aku kok nggak sembuh-sembuh sih. Apa sih yang salah? Aku pakainya harusnya gimana gitu. Jadi aku tuh muncul banget keinginan gitu ya untuk mendalami formulasi gitu loh. Jadi aku pengen banget belajar gimana sih caranya supaya produk ini tuh bisa cocok di kulit yang mana. Terus kulit aku yang cenderung sensitif dan acne prone skin ini tuh harusnya pakai produk apa sih gitu. Kok pakai semua produk kayaknya nggak ada yang cocok. Nah terus ketika belajar formulasi, oh aku baru tahu ternyata kulit sensitif itu nggak boleh yang namanya kurang hidrasi ya. Jadi kulit sensitif itu perlu banget dihidrasi. Dan kebetulan nih bulan ini baru aja ada new launching produknya si Soulcare, yaitu Happy Barrier Watermelon Essence Toner. Ini 120 ml, harganya cuma 80 ribuan aja guys. Nah ini 120 ml cocok banget, bisa dipakai buat sampai kayaknya 3 bulan. Ini aku belum habis-habis loh, 3 bulan belum habis. Jadi aku sebelum ini di launching ya, ini tuh aku banyak banget bikin sampel-sampel yang belum approve. Jadi ini tuh banyak banget gonta-ganti formulasi guys. Nah ini formulasi yang pertama, ganti lagi formulasi kedua, ganti lagi formulasi ketiga, masih belum approve lagi. Terus aku ganti lagi tuh guys. Dia tuh jadi sempat berganti-ganti formulasi terus. Nah dari yang warnanya begini jadi warnanya begini, itu kan kelihatan kan? Yang warnanya bening jadi milky. Terus ganti lagi dong jadi yang lebih milky-nya tuh nggak terlalu kental gitu kan. Pokoknya ini banyak banget ya. Aku udah review sampai sampelnya ini nggak approve dan akhirnya finally guys, akhirnya bisa launching juga setelah perjalanan panjang ya. Jadi aku produksi ini tuh sebenarnya BPOM-nya tuh udah dari tahun lalu gitu ya. Karena ya itu tadi, karena aku tuh perfeksionis, aku tuh pengen yang bisa bener-bener cocok sama semua jenis kulit, apalagi kulit sensitif dan acne prone skin kayak aku. Jadi ini tuh banyak banget digonta-ganti ya, digonta-ganti ingredients. Baru habis gitu aku terbitin BPOM-nya. Dan setelah terbit BPOM-nya aku juga masih yang namanya galau sama packaging. Jadi aku tuh Pengen ganti ini nggak deh kayaknya nggak cocok. Pengen ini nggak cocok. jadi baru bisa launching di bulan ini setelah perjalanan panjang dan penantian panjang guys. Jadi ini udah aku pakai selama 3 bulan dan kulit aku tuh akhirnya bisa glowing. Tahu nggak sih pakai si Essence Toner ini. Jadi pentingnya belajar mengenai formulasi atau mengenai kandungan dan zat aktif pada skincare itu bisa bikin kulit aku tuh sembuh nih jerawatnya. Nah jadi jerawat-jerawat aku tuh dulu kayak gini nih guys. Nah terus guys kan setelah aku beres nih dari jerawat jadi acne fighter selama 10 tahun, di situ juga aku di sekolah lembaga estetika itu ya, aku tuh belajar juga nih cara meracik gitu ya, cara meracik. Terus aku juga belajar lagi nih cara untuk misalnya produk ini biar sensitif sama kulit yang seperti ini seperti apa, presentasinya seperti apa. Jadi aku tuh belajar di situ. Nah setelah jerawat aku hilang, muncul permasalahan baru karena waktu aku umur 17 tahun pas aku duduk
masuk di kelas 3 SMA ya, aku tuh karena nggak ada biaya, minim banget biaya untuk skincarean dan konsul ke dokter. Jadi kayak aku tuh bisa konsul ke dokter tuh cuma 2 kali, cuma 2 bulan sekali ya. Jadi obatnya habis, ya jerawat aku jerawatan lagi. Padahal aku tuh cuma bisa ngumpulin uang tuh untuk ke dokter itu 2 bulan sekali. Jadi 1 kali dalam 2 bulan. Nah obatnya itu sedangkan habis dalam 2 minggu. Kebayang gak sih 1,5 bulan aku nggak pakai obat dokter dan muka aku kembali parah lagi. Jadi aku tuh di situ dengan minimnya pengetahuan, aku tuh pencetin jerawat aku ya pakai tangan, ya pakai peniti, ya pakai jarum pentul, pokoknya semua benda-benda yang tajam. Kenapa? Karena jerawat aku itu tipikalnya jerawat mendem. Nah terus guys, setelah aku pencetin itu ya pakai si peniti, aku tuh nggak tahu kalau misalnya kulit tuh nggak bakal naik lagi seperti kondisi semula. Jadi yang aku tahu tuh yang penting jerawat mendem aku tuh bisa keluar gitu matanya, tapi ternyata nggak keluar. Jadi yang aku korekin tuh malah si kulit, tahu nggak sih? Nah jadilah timbul bopeng ya. Terus bopeng aku tuh kayak gini nih guys, tuh bopeng aku tuh macem-macem, dari yang rolling scar, box scar, sampai ice pick scar tuh ada. Jadi dari jerawatan aku yang parah itu, aku tuh pencetin jerawat terus habis gitu aku barulah menyesal setelah bopeng aku besar-besar, tapi masih jerawatan ya. Jadi bopengnya mulai muncul, mulai gede-gede, tapi aku masih jerawatan. Nah barulah dalam penantian panjang selama 10 tahun itu, baru aku belajar formulasi. Jadi di usia aku 27 tahun ya. Jadi aku tuh jerawatan dari umur 15 tahun, mungkin sekitar di kelas SMP 3 atau SMA kelas 1 ya. Jadi aku tuh jerawatan dari umur 15 tahun sampai 25 tahun dan bisa sembuh di umur 25 tahun itu karena aku mendalami formulasi tentang zat-zat aktif pada skincare dan segala rupanya gitu ya, tetek bengeknya. Nah baru deh jerawat aku bisa sembuh. Tapi kemudian si bopeng aku tuh, aku udah mulai terganggu gitu loh sama bopeng. Jadi kayaknya di usia berapa ya aku mulai treatment Dermapen itu, di usia 22 tahun. Iya benar, waktu itu aku di usia 22 tahun tuh aku udah mulai treatment, tapi di klinik. Jadi aku belum berani nih untuk treatment sendiri, karena aku juga kan belum mendalami sebegitunya tentang kulit gitu kan. Nah terus kalau kalian di video-video pertama aku waktu aku treatment Dermapen itu kayaknya di tahun 2017. Mungkin itu umur aku lagi berapa ya, 24. Nah di umur 24 aku tuh coba treatment Dermapen sendiri ya. Jadi aku sambil kursus formulasi, aku juga banyak konsultasi gitu ya sama dokter kulit aku di klinik ya. Caranya Dermapen itu seperti apa, aku ikutin step by stepnya. Akhirnya aku bisa treatment sendiri. Jadi di usia 24 tahun aku mulai treatment sendiri. Di usia 25 tahun aku belajar formulasi. Jadi bener-bener bopeng aku bisa tersamarkan, jerawat aku bisa hilang. Jadi disitulah aku mulai bangkit gitu ya, bisa survive dari yang namanya jerawat-jerawat mengganggu di wajah. Nah terus apa sih bedanya treatment Dermapen dengan treatment subsisi ini ya, yang jadi topik utama kita. Jadi bedanya adalah kalau treatment Dermapen itu tuh fungsinya dia tuh melukai kulit supaya merangsang dan meregenerasi kulit yang baru. Cara kerjanya itu kalau kalian lihat di video-video aku, pasti itu berdarah banget dan ada juga yang nggak berdarah. Jadi ini tuh tergantung sama tingkat hidrasi di dalam kulit kalian. Kalau kalian jarang minum pasti darahnya sedikit, kalau kalian banyak minum pasti darahnya banyak. Kenapa sih Dermapen harus berdarah? Karena memang cara kerjanya tuh seperti itu, bikin kulit kita berdarah supaya apa? Melukai kulit dan kulit itu jadi terangsang untuk sembuh, untuk menyembuhkan diri, untuk meregenerasi kulitnya sendiri gitu ya, untuk meregenerasi dirinya sendiri supaya si kulit kita itu bisa naik atau tersamarkan dan terangkat si bopengnya. Tapi nggak bisa yang namanya langsung dalam 1 kali treatment terus langsung naik ya, nggak bisa. Jadi bopeng itu kenapa bisa terjadinya bopeng? Bopeng itu karena adanya jaringan parut ya. Jadi si jaringan parutnya itu diikat oleh lapisan kulit. Jadi misalnya kulit kita tuh ada jerawat nih, jerawat kayak gini nih guys, tuh jerawat kayak gini. Terus habis gitu jerawatnya ini keluar matanya dan secara tidak sengaja ada bagian kulit juga yang terkikis. Jadi otomatis yang asalnya begini, begitu ada jerawat dan begitu kulitnya keangkat, dia tuh jadi begini. Nih guys, jadi begini ya. Nah terus karena kurangnya produksi kolagen dan kulit itu nggak bisa meregenerasi sampai bener-bener 100% healing gitu ya. Jadi dia tuh dari yang jerawatan begini, begitu kekikis dia jadi begini nih, jadi cekung. Nah terus di bawah sininya yang cekung itu gimana nih? Nih nah jadi setelah si kulit itu nggak bisa beregenerasi sampai ke atas, jadi dia nggak bisa balik lagi kan ke kondisi kulit semula. Nah di bawahnya itu jadi jaringan ikat guys. Nah jaringan ikat itu nanti dia tuh bakal bikin kulit kita tuh jadi selamanya tuh cekung gitu loh, udah nggak bisa lurus lagi seperti semula. Karena ya itulah jadinya bopeng itu bisa terjadi. Makanya kulit yang bopeng itu rata-rata banyak gerudukannya kayak tekstur kulit jeruk atau tekstur bulan ya guys ya. Jadi memang nggak bisa sembuh gitu. Dan sembuh
sembuhnya itu lama. Kalaupun kita regenerasi kulit gitu sama treatment, itu pun sembuhnya lama. Jadi kalian bener-bener kudu cukup banget produksi kolagennya dan juga konsumsi dan juga nutrisi kolagen dari dalam tubuh tuh kudu banget cukup ya guys ya. Karena kalau misalnya kita kekurangan kolagen, percuma aja si kulitnya itu nggak bakal terregenerasi dengan baik. Nah terus karena aku punya banyak banget tipe-tipe bopeng kayak ice pick, terus rolling scar dan box scar. Nah Dermapen itu biasanya hanya bisa meregenerasi si kulit dan bisa mencapai ya bagian yang landai. Jadi kalau misalnya bagian yang dalam banget, biasa kan kalau rolling scar itu seperti ini nih guys. Nah box scar seperti ini. Nah ice pick seperti ini tuh. Ice pick itu yang bentuknya tuh V, dia tuh paling dalam dan ini tuh biasanya nggak tertembus oleh jarum Dermapen. Makanya butuh banget nih yang namanya treatment yang dikombinasi. Jadi selain Dermapen, inget ya Dermapen itu untuk kondisi kulit yang bopengnya rolling scar dan box scar ya. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe bopengnya seperti ini nih, lubang di wajah kalian, kalian treatment Dermapen. Tapi masalahnya karena aku punya ketiganya, ada ice pick scar juga, ini tuh nggak bisa hilang dengan treatment Dermapen sekalipun. Jadi makanya aku treatment subsisi. Nah kalau cara kerja subsisi adalah dengan adanya jarumnya tuh jarum kanula dimasukkan ke dalam kulit untuk melepas jaringan ikat atau jaringan parut pada kulit supaya si kulit itu bisa naik lagi. Nah terus habis dia dilepasin tuh si jaringan ikat di kulitnya, biasanya nanti dokter akan menyuntikkan si serum atau si growth factor ke dalam kulit kita, lapisan kulit kita ya, supaya nanti si bopengnya itu bisa terangkat naik. Tapi ini juga nggak bisa dilakukan hanya dalam satu kali treatment. Jadi ice pick scar yang bopeng-bopengnya ice pick kayak gini nih, itu tuh nggak bakal bisa hilang hanya dalam satu kali treatment subsisi aja. Karena walaupun jaringan ikatnya udah kelepas, biasanya kulit itu jadi ngiket lagi, tahu nggak sih, waktu masa penyembuhannya atau proses penyembuhannya, dia tuh ngiket lagi jaringan parut yang memang udah dari dulunya tuh kayak gitu. Jadi walaupun udah dilepas, dia tuh bakal ngiket lagi, dia tuh bakal nyari gitu loh. Yang mana ya yang buat diperbaiki, yang mana yang buat disembuhin, dia tuh nyembuhinnya ya dia ngiket lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya kita treatment subsisinya sering, otomatis si jaringan ikat itu kan makin banyak lagi nih yang kelepas. Nah biasanya si bopengnya itu jadinya makin landai atau makin naik ya guys ya. Nah jadi itu dia bedanya treatment Dermapen sama treatment subsisi. Nah bedanya lagi, kalau treatment subsisi itu dia tuh nggak menimbulkan darah di dalam kulit karena yang dilubangin tuh cuma satu sebelah sini doang nih. Aku kasih lihat video subsisi aku. Nah guys tuh, jadi yang dikerjakan oleh dokter itu cuma disuntik bagian sebelah sini aja. Bagian pipi sebelahnya cuma satu, pipi sebelah kanan juga cuma satu. Jadi kiri kanan tuh cuma ditusuknya cuma satu-satu gitu loh guys. Jadi makanya tidak akan menimbulkan pendarahan ya. Jadi nggak bakal berdarah sama sekali. Tapi jangan heran kalau misalnya kulit kita di sebelah sini dibolongin atau disuntik ya, itu tuh darahnya bakal ngucur pastinya. Karena sebenarnya di dalam kulit itu dia tuh bakal berdarah-darah banyak banget ya, karena itu tadi ada jaringan ikat yang dilepas sama si jarum kanula yang ditusukin sama dokter. Nah bedanya lagi, subsisi ini tuh nggak bisa dilakukan oleh sendiri, ini tuh harus dilakukan oleh tenaga medis. Jadi kalau Dermapen masih bisa dilakukan sendiri di rumah, tapi subsisi enggak ya guys ya. Ini terlalu riskan dan terlalu berbahaya kalau dilakukan oleh sendiri. Ini betul-betul harus sama dokter, titik, nggak boleh sama yang lain. Nah terus kalau subsisi itu dia tuh tidak bisa meregenerasi bagian yang luar sini guys. Jadi dia tuh cuma ditusukin ke dalam sini untuk melepas jaringan ikat di dalam kulit, tapi dia tuh nggak bisa memperbaiki kulit kita yang di bagian luar sini. Bedanya lagi dengan Dermapen, kalau Dermapen lihat, Dermapen itu berdarah-darah seperti itu guys. Berdarah-darah seperti itu fungsinya apa? Dia tuh bisa mengangkat gitu ya, mengangkat sel kulit mati yang ada di lapisan atas kulit. Terus dia juga bisa meregenerasi kulit paling atas selain dia sampai ditusuk sampai ke dalam gitu ya. Jadi dia bisa meregenerasi bagian dalam dan bagian luar, bagian paling atas. Dia tuh kalau misalnya kita ada flek hitam atau kita ada redness, dia tuh bisa keangkat dengan si treatment Dermapen ini. Karena apa? Karena dia tuh bisa mengikis lapisan atas. Jadi nih guys, kalau misalnya kalian ngeh tuh kulit aku yang lagi kering-kering itu, dia tuh nanti ngelotok terus habis gitu diganti sama sel kulit baru. Jadi fungsinya tuh memang untuk mengikis lapisan sel kulit mati di paling atas ya guys ya. Nanti diganti sama sel kulit baru. Dan banyak juga pertanyaan, apakah Dermapen ini tidak akan membuat kulit menjadi tipis? Jawabannya enggak sama sekali ya guys ya. Karena sebenarnya umumnya dan normalnya kulit kita itu beregenerasi selama 28 hari siklusnya. Nah tapi gitu ya, ada yang orang lebih cepat dan ada juga yang orang lebih lambat si masa regenerasi kulitnya. Biasanya kalau yang terlalu cepat ini siklusnya dinamakan tuh apa ya, penyakit apa ya? Bentar.
A few moments later. Oke, udah dapat guys. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Biasanya orang-orang yang kulitnya itu beregenerasi lebih cepat, namanya itu dia tuh ada satu penyakit namanya tuh eksim ya, atau eksema ya. Jadi eksim atau eksema ini dia tuh bikin kulit kita itu jadi lebih cepat regenerasi kulitnya. Makanya kalau misalnya orang yang punya eksim, kulitnya tuh gampang banget ngelupas. Karena apa? Dia tuh yang biasanya siklus normal tuh 28 hari, tapi kondisi kulit yang eksim itu cepet banget. Jadi kurang dari 28 hari, kayak cuma 2 hari aja dia udah ngelupas lagi. Jadi kulit belum ada pergantian kulit baru, kulit belum sembuh, dia tuh udah ngelupas lagi. Makanya bakal terjadi ruam atau kemerahan dan malah bisa jadi peradangan kalau yang di kulitnya eksim ya. Nah itu dia, eksim itu lebih cepet banget proses regenerasi kulitnya. Sedangkan yang proses regenerasi kulitnya lama, biasanya dia tuh malah jadi jerawatan guys. Nah makanya kenapa penting banget perlunya eksfoliasi. Jadi fungsinya eksfoliasi itu supaya yang orang-orang dengan tipe kulit susah banget regenerasi ini gak jadi jerawatan. Karena seperti kalian tahu, jerawat itu timbul karena adanya penumpukan sel kulit mati. Nah makanya perlu banget ya kita eksfoliasi supaya sel kulit matinya gak menumpuk dan kulit kita itu gak jadi jerawatan. Nah sampai sini paham ya guys? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di drop di kolom komentar, nanti aku bakal jawab atau aku bakal balas lagi di video. Nah jadi tadi tuh bahas apa sih? Kok sampai sini ya? Tuh kan jadi bingung gue ngomongnya kemana-mana. Oh, Dermapen aman atau enggak ya? Jadi kalau misalnya ditanya Dermapen aman atau enggak, sebenarnya tuh aman banget ya. Karena kita tuh, kulit kita tuh memang pada dasarnya tuh butuh banget regenerasi, butuh banget eksfoliasi, asal tidak terlalu cepat jadinya nanti bakal eksim, dan tidak terlalu lambat jadinya nanti bakal jerawatan, kulit kusam dan lain sebagainya. Jadi Dermapen itu ada batasnya. Kayak ini nih guys, aku bakal tunjukin foto ini. Jadi seperti yang ada di sini nih guys. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu, kalian itu habis treatment Dermapen dan jarum yang dipakai itu 0,25 sampai 0,5 mili, kalian boleh repeat lagi pakai si jarumnya itu selama 1 minggu. Jadi kalian boleh treatment Dermapen 1 minggu sekali. Karena 0,25 sampai 0,5 mili itu jarumnya tidak akan melukai kulit dan gak bakal bikin kulit jadi berdarah. Dia hanya membantu proses penyerapan serum. Jadi supaya si serum itu lebih gampang masuk ke pori-pori kulit, itu aja. Tapi kalau misalnya dari 1,0 mm itu tuh wajib banget ditunggu sampai 2 minggu. Nah, dan 1,5 mili ini tuh udah mulai berdarah banyak biasanya. 1,5 mili harus ditunggu jedanya sampai 3 minggu guys, baru boleh treatment Dermapen lagi karena ini juga udah mulai berdarah. Tapi di 2 mili sampai 2,5 mili ini tuh wajib banget menunggu sampai 4 minggu. Jadi sampai si kulitnya benar-benar sembuh. Karena biasanya kalau aku pakai jarum 2 mili sampai 2,5 mili, kulitnya itu tuh jadi keringnya tuh kering banget, ngelotoknya juga ngelotok banget. Nah, itu tuh butuh waktu lebih lama untuk dia self recovery gitu loh. Ada recovery-nya sampai 4 minggu. Jadi baru setelah 4 minggu kemudian aku baru boleh di treatment lagi. Karena yaitu tadi, kulit juga butuh waktu untuk beristirahat sejenak ya. Jadi jangan sampai kulit kalian dilukain terus, nanti yang ada malah muncul masalah kulit baru seperti tadi yang namanya eksim atau dermatitis kontak ya guys ya. Jadi kalian udah tahu kan treatment apa yang kalian butuhkan, apakah subsisi ataukah Dermapen. Jadi kalian udah tahu dari masalah kulit kalian lihat dulu bopengnya seperti apa. Kalau bopeng yang tipenya rolling dan boxcar, boleh kalian treatment Dermapen. Kalau bopengnya ice pick, kalian boleh treatment subsisi. Nah, balik lagi karena aku punya semua jenis bopeng karena keisengan aku dulu waktu masih ABG ya, pencetin jerawat, pakai jarum pentul, pakai penitis segala rupa. Aku tuh punya semua jenis bopeng di wajah. Ada boxcar, rolling scar, dan ice pick scar. Jadi aku butuh kombinasi treatment keduanya. Dan aku tuh banyak juga loh treatment-treatment lain seperti laser fractional. Aku juga peeling TCA ya. Terus aku juga mikrodermabrasi. Pokoknya semua treatment itu udah pernah aku cobain. Cuma yang paling ngefek so far di wajah aku adalah 2 treatment ini, Dermapen dan subsisi. Jadi kalian perlu juga konsultasi dulu sama dokter kulit kalian masing-masing, apakah bopeng kalian itu tuh perlunya treatment apa gitu loh. Dan ingat ya, treatment itu tidak bisa 1 kali sembuh karena ini tuh bukan sulap dan juga bukan sihir. Jadi kayak minimal tuh kalian harus ya, minimal banget harus 5 kali treatment dulu baru bisa kelihatan bedanya. Dan itu tuh bedanya nggak bakal signifikan banget ya, bener-bener kayak cuma naik itu cuma 0,1 mili gitu. Tapi sebenarnya tanpa kalian sadari itu tuh sebenarnya udah naik gitu loh. Dan balik lagi, perlu banget nutrisi kolagennya tuh cukup ya, entah itu dari makanan ataupun dari skincare ya, seperti kolagen serum dari Soulcare, kolagen cream, dan juga kolagen drink yang mengandung 2000 mg marine kolagen
kolagen yang bener-bener berfungsinya tuh bagus banget nih untuk kulit kalian yang lagi masa recovery untuk penyembuhan bopeng ya. Jadi kalau misalnya ditanya boleh nggak sih kak pakai produknya ini tapi tanpa treatment dermapen? boleh banget ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai produknya tanpa treatment dermapen boleh banget, tapi hasilnya memang lebih lambat. Jadi memang terbaiknya itu caranya ya dengan treatment dermapen, baik lagi ya, atau treatment subsisi. Tapi kalau misalnya kalian nggak berani, kalian bisa pakai serumnya ya atau skincare-nya dan suplemennya yang mengandung banyak kolagen. Karena nggak mungkin kan kalau kita tiap hari minum kaldu ayam, terus makan salmon, makan protein dari daging-dagingan, terus juga minum kolagen dari apalagi tuh, dari putih telur. Kan biasa makanan-makanan itu tadi yang mengandung banyak kolagen. Tapi nggak mungkin kita makan tiap hari karena pertama salmon mahal, yang kedua kalau makan telur terus lama-lama enek gitu ya. Nah, jadi fungsinya kolagen itu selain buat mengangkat bopeng, dia juga bisa bikin anti aging supaya kita tuh nggak cepet tua, cepet keriput, cepet kendur kulitnya. Nah, jadi fungsinya kolagen tuh sebanyak itu guys, sebagus itu. Nah, makanya perlu banget ya asupan suplemen dan juga skincare yang mengandung banyak kolagen dan tinggi kolagen seperti yang bisa dibeli di Instagramnya @soulcare.id. Nah, sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian masih ada yang belum paham atau mungkin masih mau banyak ditanyakan lagi, silahkan drop komentar di kolom komentar. Nanti aku bakal jawabin satu-satu dan aku juga bakal bahas di video kalau memang sekiranya itu penting ya. Jadi kalau misalnya banyak pertanyaan yang relate banget, aku bakal bahas lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa ya kalian like, komen, dan juga share, juga subscribe ke YouTube channel aku Angelina Anissa, dan juga wajib di-share ke seluruh teman-teman kalian yang membutuhkan, yang relate banget sama topik kali ini. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga video yang bermanfaat. Dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya, juga nonton video-video aku yang ada di sini. Tuh, ini treatment dermapen ya, dan ini treatment subsisi. Nanti kalian bisa klik aja cardnya kalau kalian mau nonton video-video yang relate sama video ini ya guys ya. Oke, thank you for watching. Hope you like it. See you on my next video. Bye bye.